Betul akan terjadi bencana, tapi tidak akan lebih parah daripada setahun kemarin yang sudah terjadi. Daerah Jawa Barat, Bandung, kemudian ada Garut, kalau saya lihat, kemudian di area Banten, lalu di area Sumatera mengalami kerusakan yang lumayan dan juga akan ada korban jiwa di sini. Kapal yang akan tenggelam betul ada, tanah longsor ini akan tetap terjadi di tempat-tempat yang terjadi. Kalau saya lihat dari sektor perkeretaapian akan menyebabkan beberapa korban jiwa yang lumayan. Manusia yang berkumpul di satu tempat, nah itu yang terus kemudian menyebabkan sebuah petaka yang lebih besar. Semakin mendekati akhir tahun, untuk kemudian berganti tahun 2025. Pesan untuk meningkatkan kehati-hatian terus diserukan, terutama oleh para praktisi supranatural yang melihat akan banyak terjadi bencana, terutama karena sebagai negara tropis, Indonesia memiliki banyak potensi bencana. Gempa bumi termasuk bencana alam yang akan membawa banyak kerugian. Padahal, gempa yang terjadi bukan jenis gempa megatrash yang sangat menakutkan. Tapi, walaupun bukan jenis gempa super besar, kerusakannya sampai pada level memprihatinkan. Tapi benarkah selain gempa, banyak bencana alam yang harus diwaspadai? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bencana itu pasti mengerikan. Apakah ada bencana? Pasti ada. Memasuki pertengahan bulan ke-10, banyak pertanda yang bisa ditangkap mata batin. Tanda-tanda bencana juga tampak akan menghiasi akhir tahun hingga awal tahun. Bencana-bencana yang paling mudah diterka adalah yang rutin terjadi di setiap pergantian tahun. Itu bisa terjadi karena ada pergeseran musim yang mengakibatkan kondisi alam tidak stabil. Bencana-bencana seperti banjir, curah hujan tinggi, hingga tanah longsor sudah pasti terjadi. Sehingga antisipasinya juga jauh lebih cepat. Sebagai negara tropis dengan kekayaan lempeng dan sesar bumi, bencana alam adalah kesemestian. Itu yang seharusnya sudah bisa dipetakan, termasuk cara mengatasi agar tidak jatuh korban terlalu banyak. Karena Indonesia ini adalah negara tropis, di awal tahun itu ada pergantian musim. Dari musim kemarau menuju ke musim penghujan yang pasti akan lumayan lebat. Dan saat itu terjadi, seperti layaknya tahun-tahun sebelumnya, bencana hidrometeorologi adalah yang paling langganan akan terjadi. Hal-hal yang berkaitan dengan hidro atau air. Nah, artinya curah hujan yang lebat akan mengikis tanah, menimbulkan longsor, menimbulkan air bah atau rob juga, dan hal-hal seperti banjir atau air meluap dari bawah yang terus kemudian akan mengganggu aktivitas kita. Selain bencana yang sifatnya rutin terjadi setiap tahun, sesungguhnya 2025 jauh lebih tenang. Memang akan ada ancaman resesi dunia,
tapi secara keseluruhan suasana sangat kondusif. Dengan kondisi yang sama, kemudian secara spiritual juga tenang, semesta akan ikut terjaga harmonisnya. Dengan begitu, bencana-bencana besar bisa ditahan untuk tidak terjadi. Sebenarnya semuanya cenderung lebih tenang. Dan saya sangat percaya bahwa kondisi spiritual manusia saat mereka ini tenang, alam pun juga akan mengikuti. Nah, saya ingin mengatakan bahwa betul akan terjadi bencana, tapi tidak akan lebih parah daripada setahun kemarin yang sudah terjadi. Jadi mungkin boleh tenang di sini. Mau bepergian silahkan bepergian. Apakah akan ada bencana hidrometeorologi? Pasti ada. Daerah yang akan jadi langganan pun tetap daerah-daerah itu lagi. Mungkin kita harus lebih waspada kepada apa yang harus kita mungkin lakukan dalam keseharian. Misalkan kalau kita berwisata, janganlah membuang sampah sembarangan yang akan menimbulkan mampet, banjir, terus kemudian ya bisa menimbulkan korban jiwa. Semua bencana yang selama ini dikenal masyarakat bisa saja terjadi. Mulai dari banjir, tanah longsor, gempa, hingga tsunami. Oleh karena sudah menjadi bencana langganan tiap tahun, semestinya masyarakat sudah memahami serta mengetahui cara menghindari bencana. Sementara dari lautan, bencana juga mengancam. Gelombang tinggi bisa menjadi momok paling menakutkan karena bisa menghempaskan kapal sehingga mengalami kecelakaan. Kartu tarot yang dibaca Denny Darko juga melihat akan ada kapal tenggelam yang membuat jatuh korban jiwa dalam jumlah besar. Hati-hati terhadap tadi kapal yang akan tenggelam, betul ada. Tanah longsor ini akan tetap terjadi di tempat-tempat yang terjadi, maka saya sarankan untuk mereka semua berpindah dari tempat tersebut ke tempat yang lebih aman. Untuk rob juga ya ini ada kemungkinan terjadi pula, tapi yang lebih mungkin di sini sebenarnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan ya tadi itu, manusia yang berkumpul di satu tempat. Nah, itu yang terus kemudian menyebabkan sebuah petaka yang lebih besar. Maka harus hati-hati. Lalu bagaimana dengan gempa megatrash? Benarkah akan terjadi di tahun 2025? Ini masih 50-50. Kartu The Two of Swords mengatakan itu ada kemungkinan untuk terjadi. Tapi ada kemungkinan juga ini semua akan tertunda. Saya juga melihat bahwa pergeseran lempengan ini akan tertunda. Sehingga mungkin kita bisa melewati akhir tahun ini dengan lebih tenang dan bisa mensyukuri ini dengan pesta yang sepantasnya dan berdoa untuk tahun depan yang lebih baik lagi daripada tahun ini. Saya kira ini sesuatu yang sudah diterawang sejak lama ya. Daerah-daerah seperti Bandung, terus kemudian yang mengalami atau dilewati oleh lempengan tektonik tadi. Nah, ini harus benar-benar ya kita paling tidak punya aplikasi BMKG untuk tahu. Karena harapan saya sih di sini kita akan bisa mengetahui lebih awal. Bencana memang sedang menghadang hingga akhir tahun. Disusul pergantian tahun, akan semakin banyak bencana yang mengancam keselamatan. Tapi benarkah gempa bumi juga akan meningkat intensitasnya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari dasar bumi akan dikirim gempa yang jumlahnya semakin banyak. Memang belum mengarah pada gempa super besar yang disebut megatrash. Tapi karena intensitasnya makin sering, tetap membuat kerusakan.
beberapa daerah yang dekat dengan lempeng bumi perlu meningkatkan kewaspadaan karena setiap saat bisa menjadi korban gempa. Tapi memang tidak ada yang bisa dilakukan selain hanya berhati-hati serta mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Jika terjadi gempa, segeralah melakukan penyelamatan agar tidak menjadi korban sia-sia. Gempa yang intensitasnya akan semakin bertambah. Saya lihat di sini belum ke arah megatrust, tapi intensitasnya sudah semakin rapat, di mana titik-titik lokasi dari daerah Sumatera, kemudian Pulau Jawa, Bali, itu sudah semakin meningkat intensitas daripada kegempaannya, kemudian skala Richternya sudah mulai meningkat. Walaupun belum mencapai level gempa megatrust, tapi oleh sebab terjadi secara beruntun, kerusakan yang ditinggalkan tetap saja mengerikan. Kewaspadaan menjadi kunci keselamatan, terutama jika gempa terjadi di malam hari. Di saat semua orang sedang tidur, kerusakan makin parah jika pusat gempa bukan di laut lepas, melainkan di daratan yang punya daya rusak sangat dahsyat. Kalau saya lihat di sini adalah gempa bumi, karena gempa bumi ini terjadinya di malam hari, di mana orang-orang sedang istirahat. Terus saya lihat di sini juga gempa buminya ini adalah gempa bumi laut dangkal atau daratan. Jadi ketika gempa bumi ini daratan atau laut dangkal, itu meskipun skala Richternya itu tergolong kecil, itu bisa mengakibatkan kerusakan yang lumayan parah, sehingga banyak sekali bangunan yang rubuh kalau saya lihat di sini. Lalu ada isak tangis di mana-mana. Beberapa korban jiwa akan jatuh di sini. Daerah Jawa Barat, Bandung, kemudian ada Garut kalau saya lihat, kemudian di area Banten, lalu di area Sumatera, itu nanti sesar Sumatera itu akan bergerak kalau saya lihat. Nah, ini yang akan menyebabkan beberapa titik mengalami kerusakan yang lumayan dan juga akan ada korban jiwa di sini. Tidak hanya bencana alam, keselamatan juga dipertaruhkan di perjalanan. Sebab Master Blackjet meramal akan banyak kecelakaan di semua jalur transportasi. Kereta yang keluar rel terjadi di sejumlah titik, termasuk yang diakibatkan banyak orang yang bermain di perlintasan kereta api. Selanjutnya, yang juga memakan korban jiwa adalah kecelakaan di jalan raya. Akan ada tabrakan beruntun yang jumlah korban meninggal tidak sedikit. Kalau saya lihat dari sektor perkeretaapian, akan ada kereta api yang anjlok, kemudian akan ada tabrakan juga nanti akibat daripada orang-orang yang bermain di perlintasan kereta api. Kemudian saya lihat juga akan ada pesawat yang tergelincir ketika mau lepas landas, tapi tidak ada korban jiwa, hanya beberapa yang cedera. Lalu ada tabrakan beruntun juga di tol. Nah, ini akan menyebabkan beberapa korban jiwa yang lumayan. Menuju penghujung tahun, memang sebaiknya meningkatkan kehati-hatian. Banyak berdoa serta mendekatkan diri pada Tuhan. Tidak hanya yang diakibatkan alam, tapi juga karena ulah manusia. Meski diramal banyak kesulitan, semoga tahun 2025 keselamatan memayungi kita semua. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa
subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.